No. Sini. Nih ya. Tadi aku pegangin. Iya, oke. Assalamualaikum Mandala Lovers. Selamat datang di Mandala Educast, ruang belajar, berbagi, dan saling menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya sendiri. Saya ditemani oleh dua orang yang ganteng dan cantik. Mari kita sapa Mas Saka dan Mbak Hilmi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sebelumnya, kalian berdua adalah perwakilan dari anggota riset dari Man2 Sleman, betul? Betul. Saya ingin bertanya, apa sih yang memotivasi Mas Saka dan Mbak Hilmi sehingga bisa memilih riset sebagai ekstra pilihan? Nah, jadi mungkin bisa saya duluan ya yang jawab. Kalau dari motivasi saya sendiri itu, saya kan ikut riset itu mulai dari kelas 9 SMP ya. Soalnya dulu kan pas saat SMP itu kan masa-masa pasca COVID. Jadi kayak ekstrakurikuler itu masih belum banyak. Nah, terus saat kelas 9 SMP itu saya diberi tahu teman saya untuk mengikuti ekstra berjudul riset. Nah, awal-awal kelas 9 SMP itu saya mulai masuk ekstra tersebut kan. Tapi itu kayak yang belum terlalu mendalami banget ekstranya. Jadi kayak hanya sekedar untuk meluangkan waktu untuk mengisi keseharian agar lebih apa namanya, lebih kita tuh ada waktu luang buat suatu hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah, terus mulai masuk SMA Man 2 Sleman ini dari kelas 10 saya sudah mengikuti ekstra riset dari awal semester hingga saat ini. Nah, mungkin yang membuat motivasi saya itu karena ikut riset itu tuh sebenarnya tuh sangat amat bermanfaat ya. Apalagi kalau kita mau masuk perguruan tinggi. Nah, itu kan kalau riset kan masih berhubungan dengan namanya skripsi kan. Iya. Nah, skripsi itu kan mesti kita harus misal kita udah cara kita kontrol C gimana, kontrol Z gimana, terus bikin rumusan masalah, latar belakang dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Kan kalau misal kita dari SMP kita udah mempelajari hal tersebut, kita nanti mesti kalau udah di kuliah kita tuh bakal terbantu banget gitu loh. Dan kita tuh mempelajari riset itu tuh tidak hanya terbantu saat kuliah saja, namun mungkin saat kita kerja, seperti kita kalau misal mau kerja di kantoran, itu kan kita udah dapat basic skillnya duluan. Jadi kita nggak usah belajar lagi tuh pas kuliah. Jadi kayak kita tuh udah curi start duluan dibanding yang rekan-rekan yang lain. Mungkin itu motivasi dari saya. Baik, terima kasih. Kalau untuk Mbak Hilmi sendiri bisa diceritakan apa yang memotivasi untuk Mbak Hilmi mengikuti ekstrakurikuler riset ini? Oke, kalau aku itu sebenarnya nggak punya motivasi khusus yang membuat aku pengen ikut ekstra riset ya. Jadi, aku lebih cenderung ikut riset itu waktu ini kelas 11 semester 1. Kan aku dapat IPA 1. IPA 1 itu identiknya IPA riset. Jadi di situ belajari tentang riset. Nah, waktu kelas 10 aku tidak terlalu mendalami apa yang namanya riset. Jadi cukup sekedar mencari contoh yang sekiranya bisa tak pakai di penelitianku. Terus aku cobain semuanya. Jadi aku cuman sekedar identifikasi aja, nggak ada yang namanya kayak mau mendalami atau gimana gitu loh. Jadi masuk kelas riset cukup sekedar ingin tahu aja. Terus setelah kelas 11 itu kan ikut ada lomba Maires ya. Maires itu yang ngadain madrasah. Nah, dari situ aku mencoba untuk gimana sih cara nulis riset, cara nulis laporan penelitian yang baik itu harusnya kayak gimana. Nah, dari situlah merasa terbantu dengan adanya ekstra riset. Jadi mungkin itu yang bisa memotivasi aku untuk ikut riset tuh karena kebingungan tadi dari udah masuk kelas riset tapi nggak tahu apa-apa gitu. Mas Saka sama Mbak Hilmi ini rekan satu tim.
Ya, untuk 2 lomba terakhir kemarin. Sebelumnya bisa diceritakan gimana awalnya kok bisa ketemu sama Mas Saka gitu? Mungkin mungkin saya yang bisa cerita karena Oh, iya. Boleh. sebenarnya itu awal-awal saya ngajakin Kak Hilmi itu saat saya kelas 11 pas bulan apa ya? Awal masuk ini deh. Awal-awal iya bulan Agustus. Agustus ya. Jadi itu ceritanya saya kan saya kan ikut lomba Maires dan opsi. Nah, yang pas saya ikut lomba Maires itu bersama rekan kerja saya lain tapi bukan sama Kak Hilmi. Nah, saat saya ikut itu kan nggak lolos kan. Lalu singkat cerita ada perlombaan lagi semacam Mares tapi judulnya itu yaitu kreasi. Nah, kreasi itu saat saya kelas 10 saya sudah pernah mengikuti lomba tersebut. Jadi emang udah punya pengalaman kan. Nah, dari lomba kreasi tersebut saya itu kan belum menang ya. Pas kelas 10 itu baru tapi udah alhamdulillah udah jadi finalis walaupun belum menang. Nah, terus kelas 11 ini setelah selesai Maires kan belum lolos tuh. Terus saya lihat tuh di sosial media ada pendaftaran untuk kreasi, lomba kreasi. Terus saya kepikiran, ini belum dapat rekan kerja gimana kalau ngajakin Kak Hilmi nih. Sebenarnya pada saat waktu itu saya tuh juga ngajakin teman-teman yang lain juga. Nah, termasuk Kak Hilmi ini. Kan soalnya saya sama Kak Hilmi tuh juga pas saat itu juga belum terlalu deket banget ya, hanya sekedar kenal saja. Cuman saya pikir kayaknya ini orang ini bisa lumayan kompeten ya, mungkin bisa diajak kerja sama. Nah, mulai dari situ saya ngechat Japri, ngajakin mau ikut ini enggak ini. Nah, dari sejak itu kita jadi rekan tim sampai 2 kali lomba ini ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan selama bekerja dalam tim riset ini apa? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu saat saya sama Kak Hilmi itu ikut lomba kreasi pertama kali itu. Nah, itu kan kita bener-bener mulai dari nol ya. Jadi kayak mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai kesimpulan sampai hasil akhir. Nah, saat ikut kreasi itu kan kita membahas tentang matematika, education matematika. Jadi kita mungkin bisa kita nyimpulin tentang judul kita. Jadi kan pas itu saya sama Kak Hilmi membuat penelitian tentang materi transformasi geometri. Nah, jadi dari materi tersebut kita membuat semacam edukasi untuk siswa-siswa khususnya di Madua Sleman ini agar bisa lebih paham atau menyukai matematika gitu ya. Kan karena hal tersebut kan masih banyak diomongin ya. Padahal kan belajar matematika tuh bisa dibilang kayak cukup gampang ya. Asal Coba iya. kan baru aja gimana ningkatin Iya. biar siswa tuh suka gitu loh sama matematika. Jadinya kita coba buat judul itu. Ya. Alasan yang mendasari buat riset itu, Kak? Iya, jadi kenapa itu terkesannya kayak kenapa sangat melekat sekali gitu loh. Kan usahanya dimulai dari nol itu kita benar-benar nggak tahu apa-apa ya tadinya. Benar nggak, judul itu sangat tidak diprediksi. Iya. Bisa ada gitu loh. Jadi kayak loh, iya, kayak tadinya mau bikin alat, mau bikin produk gitu. Tiba-tiba kepikiran yang namanya etnomatematika. Terus akhirnya gimana kalau coba kayak gini? Dan alhamdulillahnya dari yang kemarin laporan akhirnya itu ya tembus sampai di tahap finalis, terus halaman ya kita tercapainya sampai 105 halaman itu cukup Ya, membuat cukup kita frustasi sangat ya, stres. ya Allah nggak menyangka gitu, nggak menyangka sampai segininya untuk effort buat lomba segitu aja sih. Oke, jadi dari tadi bisa disimpulkan kalian udah dapet juara di kreasi itu atau mungkin ada perlombaan-perlombaan lain yang Mas Saka dan Mbak Hilmi ini satu tim lalu menang di lomba tersebut? Kalau yang kreasi itu sebenarnya kita mendapatkan ini juara penghargaan dalam bidang edukasi matematika. Jadi
juri merasa kalau kita itu cocok untuk mendapatkan penghargaan edukasi tadi. Karena kan tadi kita mencoba mengembangkan matematika sama etnografi. Etnografi itu sejenis budaya lah. Jadi tadi kaitannya antara dua itu, terus kita coba sangkut pautkan dengan tadinya kita pakai keraton, dan ya kalau dari tadi apa Kak? Sorry. Tadi yang paling apa tadi? Pengalaman yang paling berkesan atau yang untuk juara? Oh ya, kalau untuk juara, kami itu sebenarnya ikut, kalau untuk lomba ini sebenarnya ada 3 kali ya. Yang pertama itu kan kreasi. Untuk kreasi sendiri tadi yang etnomatematika. Terus setelah dari kreasi kita ikut yang Marco. Marco itu yang ngadain Manfaat Bantul itu. Cuma karena ada masalah waktu, keterbatasan waktu, akhirnya kita mengundurkan diri. Terus ada lomba lagi yang diadakan sama UNY. Jadi kita mengikutkan di lomba itu karena penelitiannya juga sudah jadi. Kita mencoba untuk menyusun abstraknya bias perlahan lah. Dari situ kita dapat ini kemarin juara 3 dari bidang pendidikan. Alhamdulillah, keren. Lalu untuk dari segi perbedaan yang Kak Hilmi dan Mas Saka rasakan itu sebelum dan sesudah mengikuti riset apa? Kan tadi ada ngikutin banyak perlombaan dulu, dan itu kan mungkin juga ada yang menang dan ada yang gagal. Nah itu apa sih rasanya, perbedaan dan perasaan setelahnya mengikuti perlombaan tersebut? Ini boleh. Ya, mungkin bisa saya jawab ya. Kalau dari sebelum mengikuti lomba riset itu, saya pikir tuh kayak kan kalau misal kita ikut perlombaan kan mesti kita bakal ngambil jam waktu pembelajaran ya. Nah, itu tuh kalau kita mengikuti lomba itu kan pasti harus konsekuensinya ada dispen kayak gitu kan. Nah, jadi saat sesudah mengikuti lomba, jadinya tuh aku tuh ngerasain kayak waktu itu sangat amat berharga. Jadi kayak misal hari libur kayak Sabtu atau Minggu, itu tuh orang lain kan mereka tuh kayak ya kayak kebanyakan santai gitu kan. Nah kalau saya sendiri karena sudah ngikut banyak lomba, jadi kayak ngerasa hari Sabtu dan Minggu itu kayak bener-bener berharga banget. Kayak oh akhirnya bisa libur gitu loh, kan dari Senin sampai Jumat itu full pembelajaran. Iya. Terus kalau pulang jam 5 itu harus langsung bikin proposal sampai malam, kan kita kadang nge-zoom juga kan. Jadinya kayak menurut saya tuh waktu itu sangat berharga setelah mengikuti berbagai lomba itu. Jadi kayak bener-bener di SMA ini tuh kita tuh harus manfaatin banget masa-masa dimana kita masih bisa belajar, masih bisa dikasih fasilitas. Jadi kita tuh bener-bener harus ngehargain apa itu waktu. Nah, mungkin dari itu juga saya jadi kayak jadi merasa kalau ikut lomba tuh sebenarnya tuh nggak seburuk itu kok, nggak kayak jadi kita kayak kan banyak orang bilang ya kalau kita ikut lomba-lomba kita jadinya kayak ketinggal pembelajaran. Nah, setelah aku ngelakuin berbagai lomba itu kayak kita tuh bisa aja kok pembelajarannya nyambung, lombanya juga bisa, asalkan kita bisa memanage waktu dengan bagus, bagi waktunya bagus. Nah mungkin kalau awal-awal ikut lomba tuh mungkin masih keteteran banget ya, apalagi pas masih kelas 10 tuh ikut pertama kali lomba yang kreasi itu kan bener-bener belum punya pengalaman banyak, jadi kayak masih kacau, masih berantakan. Terus kelas 11 ini tuh jadi saya mulai bisa untuk mengatur waktu, mengatur jam. Kalau hari Sabtu Minggu tuh jadinya aku tuh udah nggak mikir Sabtu Minggu mau liburan, nggak bisa. Sabtu Minggu waktunya kita ngejar pembelajaran. Dari Senin sampai Jumat kan kita udah fokus lomba tuh. Nah Sabtu Minggunya kita harus fokus pembelajaran. Jadi kayak nggak ada waktu atau hari yang disia-siakan gitu loh. Ya mungkin itu. Berarti dari perbedaan yang dirasakan itu lebih ke manfaatnya yang membuat
hari Sabtu dan Minggu jadi lebih produktif ya? Iya, betul sekali. Gitu. Oke. Kan Kak Saka sama Mbak Hilmi ini kan satu tim nih. Dalam berkontribusi itu kan pasti ada terjadi perbedaan pendapat satu sama lain. Nah, Iya. gimana sih caranya Kak Hilmi sama Mas Saka ini untuk menyelesaikan perbedaan tersebut? Nah, kalau misal mengatasi perbedaan, kalau misal kita kerja satu tim, itu kan pasti ada perbedaan. Nggak mungkin kalau misal kita kerja sama, kita pendapatnya sama terus, ya kan? Apalagi kan aku kan kelas 11, nah Kak Hilmi kan kelas 12. Kalau Kak Hilmi kan pemikiran kan udah berbeda ya, wawasannya juga lebih banyak Kak Hilmi karena emang udah kelas 12 juga. Jadi kalau misal ada pendapat yang berbeda, kita pasti bakal rembukin dulu bareng-bareng. Kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil, atau misal pendapat yang mungkin paling cocok untuk kita ambil tuh apa. Jadi walaupun kita berbeda pendapat, tapi dari pendapat tersebut tuh kita jadi bisa mengevaluasi. Oh iya, jadi kita bisa refleksi diri gitu loh. Misal ada dua pendapat yang berbeda, jadi kayak oh ya, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak yang kayak gitu. Jadi kayak kitanya tuh jadi lebih komunikasi. Jadi kalau beda pendapat tuh nggak masalah sebenarnya. Karena perbedaan pendapat tuh kita bisa meningkatkan komunikasi kita. Jadi kayak kita bisa saling membantu, saling menukar pikiran. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kita bakal ngambil salah satu solusi yang paling bisa memungkinkan untuk diambil. Kalau misal salah satu dari kita emang kekeh, emang ini ide yang paling benar, jadi kita rembukin, ya udah dua-duanya dilaksanain. Tapi bisa nggak? Bisa kita laksanain nggak? Kalau nggak usah. Iya, sanggup atau nggak? Kalau nggak usah. Tapi kalau bisa, nggak masalah. Oke, lanjutin. Jadi ya tergantung ide yang kita sampaikan juga sebenarnya. Karena kadang kita itu lebih sering berantemnya, kayak menyatakan pendapat. Aku maunya yang A, aku maunya yang B. Jadi pertama awal-awal tuh ini dulu kayak nggak mau menurunkan ego masing-masing. Jadi masih muncak ya marahnya, masih kayak mempertahankan argumen satu sama lain. Terus setelah itu kan ada jeda tuh, habis ada jeda dipikir lagi. Nah baru setelah jeda itu kita nemuin solusi di antara kita tuh sebenarnya. Iya, memang logis keduanya, argumennya memang logis. Cuman kira-kira yang paling logis dan bisa diterapkan tuh yang mana? Itu sih, mungkin dari kita itu awalnya emang ya perbedaan pendapat itu sangat biasa dalam sebuah kelompok. Itu kalau nggak beda pendapat namanya bukan kelompok ya. Iya. Jadi kita sering banget cekcok, tapi itu didasarkan pada teori, argumen, pendapat kita itu kan saling kuat. Tapi dikatakan ini tuh berdasarkan ini loh, kita tuh bisa kayak gini nanti hasilnya. Jadi harus menyatakan argumen yang masuk akal. Terus dari situ kan ada jeda, habis dari jeda itu baru kita nemuin solusi. Mungkin itu sih mengatasi perbedaan pendapat di antara kita. Baik, terima kasih untuk Mas Saka dan Mbak Hilmi. Oke teman-teman, sebelum lanjut, izinkan saya menyapa Mandala Lovers yang ada di rumah ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Kalian gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Oh iya, untuk kalian yang punya pertanyaan atau pengalaman seputar riset, boleh share di kolom komentar ya. Atau juga kalian boleh share ke kami untuk tema-tema yang akan dibahas di podcast kedepannya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi ya untuk Mas Saka dan Mbak Hilmi. Kita dari tim Edukes izin nanyain lagi nih. Apa sih pesan dan saran dari kalian berdua untuk tim riset lain yang ingin ikut sukses dalam mengerjakan proposal riset? Itu caranya itu bagaimana? Atau kalian punya tips sendiri untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya mungkin saya bisa nambahin lebih ke tips and triknya ya, bagaimana cara menyelesaikan penelitian agar kita tuh nggak stres banget, nggak kayak berantakan banget gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri yang pertama, yang penting itu ya ide atau judul. Jadi judul dalam penelitian itu sangat amat
penting, dan juga judul itu yang menentukan hasil akhir kita. Jadi kalau dari awal judul kita udah jelek, mesti hasil akhirnya tuh juga bakal ikutan jelek. Apalagi kalau judul itu kan bakal dilihat sama jurinya langsung kan. Kalau dari judulnya aja udah jelek, mesti jurinya langsung, enggak nih, skip deh. Jadi yang pertama itu kita harus membuat judul yang benar-benar bagus dan ada tujuannya gitu loh. Nah, lalu yang kedua, jadi latar belakang. Nah, dari latar belakang kan banyak ya, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Nah, mungkin dari latar belakang itu kita bisa meneliti dari, kan kalau misal kita riset itu kan seperti piramida yang dibalik. Iya. Jadi yang paling atas itu malah yang paling dasar. Yang paling atas itu yaitu yang umumnya dulu. Jadi kita kalau ingin meneliti jangan langsung dari hasilnya. Masa kita mau meneliti langsung hasilnya, kan kebalik kan. Nah, jadi kita kalau meneliti harus dari atasnya dulu, dasarnya dulu, kayak penjelasan umumnya dulu. Nah, dari penjelasan umum itu lanjut ke tengah. Nah, ke tengah itu lebih ke tujuan kita tuh mau ambil judul itu karena apa, masalahnya tuh karena apa. Lalu yang terakhir yaitu hasil atau kesimpulan dari penelitian kita. Kalau misal kita sudah menemukan ketiga poin tersebut, insya Allah kita bisa gampang lah untuk menemukan solusi-solusi selanjutnya, yaitu metode atau hasil dan bahasan. Nah, mungkin bisa ditambahin dari Kak Hilmi. Ini mungkin tambahan ya, kalau misalnya kalian atau tim riset manapun yang punya judul dan merasa judulnya itu kurang cukup memuaskan, itu mungkin bisa dicoba aja ya. Karena beberapa kali ikut lomba itu jadi tahu sebenarnya judul mereka itu sederhana, simpel aja. Cuma pembawaan dan eksekusinya mereka di nulis laporan sama presentasinya itu memang lebih jauh di atas kita yang mungkin judulnya buat alat atau apa, itu malah lebih tinggi. Jadi judul yang sederhana aja sebenarnya bisa dimasak secara baik. Kalau misalnya kalian itu suka, pertama harus suka dulu sama judulnya, harus srek. Terus habis itu yang kedua, jangan kayak ngerasa ini tuh jelek, ini kayaknya kurang ini harus ditambahin ini. Kayak apa ya, jangan merasa kamu harus membandingkan diri dengan orang lain terus-menerus. Jadi dari judul itu, coba kembangkan apapun yang kamu bisa kamu kaitin. Jadi apa yang kamu pikirin sekarang, apa yang masalah apapun itu, coba dijelaskan secara rinci apa yang mau kamu identifikasi. Jadi coba kulik sedalam-dalamnya kamu tuh mau buat apa. Mungkin itu sih yang tambahan yang bisa dipakai buat anak-anak riset. Jangan merasa insecure lah kalau judul kalian tuh nggak memuaskan. Itu mungkin nggak memuaskan ya bagi kalian, tapi buat orang lain itu sangat keren, itu sangat memuaskan gitu. Ya, mungkin tambahan yang terakhir, mungkin kalau kita ikut penelitian awal-awal, emang kita rasa tuh kayak berat banget, terus kayak frustasi banget, kayak mikir bikin judul atau bikin laporan penelitian, proposal. Tapi kita tuh harus jalanin dulu. Awal-awal soalnya aku tuh saat kelas 10, awal-awal ikut penelitian tuh emang sesetres itu. Nggak tahu bikin judul gimana, nyari latar belakang gimana, nyari daftar pusaka, terus nyari isi. Jadi emang awal-awal kalau ikut penelitian tuh emang harus stres dulu. Nah, jadi kalau misal kita udah beberapa kali baru tuh kita kayak jadi udah bisa enjoy gitu loh. Jadi kayak nggak stres banget. Tapi kalau awal-awal emang harus kayak gitu. Jadi kalau ikut riset itu yang perlu disiapin gak hanya fisik atau pikirannya aja, tapi mentalnya itu harus dipikirin banget, karena emang ikut penelitian riset itu bener-bener mentalnya kita tuh harus bener-bener kuat. Kalau misal kita mentalnya lemah kayak aduh capek, aduh judul nggak ketemu, ya jadi jangan banyak dikit-dikit ngeluh. Jadi kita harus kalau misal revisi dari guru atau dari pembimbing kita, ya udah langsung, nggak usah ditunda-tunda pokoknya. Jadi kayak kita harus bener-bener mentalnya harus kuat. Jadi kayak jangan punya mental lemah. Terus pikiran kita juga harus maju, jangan banyak insecure ya. Ya mungkin itu aja tambahan akhirnya.
Nah, kan tadi Mas Saka bilang nih kalau mentalnya kita itu harus kuat dalam menjalani untuk riset itu gimana ke depannya. Nah, untuk Mas Saka dan Mbak Hilmi sendiri, gimana sih cara kalian berdua ini menjaga semangat dan motivasi untuk penelitian? Nah, mungkin kalau untuk menjaga semangat dan motivasi itu kita tuh kadang kalau habis selesaiin penelitian, misal sampai sore, mungkin kita tuh bakal kayak komunikasi dulu kira-kira apa yang kurang, apa yang lebih, kayak refleksi diri gitu loh. Jadi kayak biar kita tuh nggak merasa dikit-dikit puas, dikit-dikit udahlah udah bagus kok. Enggak, Iya. di luar sana itu banyak orang yang lebih dari kita. Jadi kayak kita tuh jangan dikit-dikit merasa puas. Lalu kita dengan menjalin komunikasi itu kita jadi lebih dapat ide tambahan atau kita jadi dapat solusi baru. Jadi pokoknya komunikasi itu penting banget antar sesama tim. Jadi dan mungkin kalau misal kita ngambil penelitian riset juga rekan antar tim itu juga harus sangat amat membantu dan berpengaruh. Kalau misal kita sama rekan tim nggak punya komunikasi yang bagus, kita ya udah gagal. Tapi kalau misal kita antar sama tim, kita punya komunikasi yang bagus, punya frekuensi, kita sefrekuensi, itu tuh bakal bener-bener bisa ngejalin penelitian yang bagus dan interaktif. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung episode. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Hilmi dan juga Mas Saka yang telah meluangkan waktunya dalam kesempatan podcast kali ini. Hal yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, yaitu kita harus bisa membagi waktu antara sekolah dan juga riset. Yang kedua, kalian juga harus pintar-pintar dalam bekerja sama satu sama lain ya. Oke, saya sebagai host mohon maaf apabila selama podcast ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman mengabdi tugas yang mulia, menanamkan jiwa insan yang bertakwa, unggul inklusi dan islami, berilmu ilmiah, beramal amaliyah, belajar untuk semua, tingkatkan belajar meraih prestasi untuk agama dan negara, baktimu jadi teladan, bagimu jadi panutan, baktimu daku dambakan, tunaikan kewajibanmu menumbuh kembali.